sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program acara 100 Hari Berdoa Gereja Masih Advent Hari ke-7 sedunia, hari yang ke-55. Sebelum kita menyampaikan permohonan-permohonan doa kita kepada Tuhan, kita akan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah saat ini. Kami rindu untuk menyampaikan permohonan-permohonan doa kami kepadamu. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan nasihat firman-Mu. Bersabda ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul pembahasan kita pada hari ini adalah Committing to your local church. Komitmen kepada gereja setempat. Ayat inti kita, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Di sana dikatakan, adapun kumpulan orang yang percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada saat-saat di mana mungkin kita merasa frustrasi dengan jemaat lokal kita, atau bahkan gereja kita sedunia. Namun, kita tahu bahwa jemaat adalah mempelai Kristus. Jika Yesus berkomitmen terhadap gerejanya, bukankah seharusnya kita juga berkomitmen terhadap gereja? Orang-orang Kristen yang mula-mula dipenuhi dengan Roh dan bersedia untuk mengorbankan segalanya untuk gereja dan misi Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman ini, yang mengaku sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus? Yang harus kita lakukan saat ini adalah meneladani kehidupan orang Kristen mula-mula. Mereka sehati dan sejiwa. Ellicott's Commentary for English Readers, dia mengatakan, dua kata ini, yaitu sehati dan sejiwa, menggambarkan the unity of the church. Bahkan lebih jauh, Benson Commentary mengatakan, semua laki-laki dan perempuan yang percaya kepada Yesus, mereka bergabung ke dalam gereja Kristen. Jumlah mereka banyak sekali. Apa yang mereka lakukan? Mereka sehati dan sejiwa. Kesatuan yang sempurna dalam kasih Allah dan sesama, sesuai dengan arti doa dari Yesus Kristus sendiri di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Ketika mereka sehati dan sejiwa, maka keinginan-keinginan mereka, harapan-harapan mereka, dan kegembiraan-kegembiraan mereka adalah sama. Demikian pula, Matthew Paul's Commentary lebih jauh mengatakan, sebagaimana satu hati dan satu jiwa bisa berpindah pada orang banyak, pasti mereka memiliki one spirit, satu roh, yaitu the Spirit of God, Roh Tuhan. Apa yang akan terjadi selanjutnya ketika Roh Tuhan mengendalikan kehidupan orang-orang yang percaya? Ellen G. White dalam buku Kisah Para Rasul halaman 70 dikatakan, orang-orang yang percaya kepada Injil menjadi sehati dan sejiwa. Satu tujuan yang sama yang mengendalikan mereka, yaitu keberhasilan misi yang dipercayakan kepada mereka. Dan ketamakan tidak punya tempat di dalam hidup mereka. Kasih mereka kepada saudara-saudara mereka dan pekerjaan yang telah mereka dukung lebih besar daripada cinta mereka kepada uang dan harta benda. Pekerjaan mereka menjadi saksi bahwa mereka menganggap jiwa-jiwa manusia lebih berharga daripada kekayaan di bumi ini. Itulah yang akan terjadi ketika Roh Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Saudaraku di dalam Tuhan,
saat ini kita semua merindukan roh yang sama mengendalikan kehidupan kita, bukan? Bagaimana caranya? Ellen G. White dalam buku Nasihat bagi Sidang halaman 132 paragraf keempat dikatakan, perhatikanlah, setelah murid-murid Yesus bersatu padu, ketika mereka tidak lagi berlomba-lomba untuk mencapai kedudukan tertinggi, barulah roh dicurahkan. Mereka seia sekata, segala perbedaan paham telah dikesampingkan, dan kesaksian yang mereka bawa sesudah roh diberikan sama adanya. Roh yang ada padanya, roh yang ada pada Yesus Kristus, menjadi bagian orang-orang yang berdosa, yang hidup, dan mereka mengobarkan semangat segenap orang-orang percaya, sehingga mereka mau berkomitmen untuk melaksanakan misi Tuhan di atas dunia ini, supaya Tuhan segera datang dan kita semua boleh diselamatkan di dalam kerajaan-Nya. Adalah doa dan pengharapan kita bersama. Amin. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masuk pada sesi doa, dan kita akan mendoakan pokok-pokok doa sedunia, dan mari kita tunduk kepala semua dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang bertahta di atas kemuliaan surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar bagi kami, senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami memanjatkan puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena ada kurang lebih 900 gereja yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir ini yang berada di divisi Amerika Utara. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena di divisi Amerika Selatan ada begitu banyak peningkatan orang-orang yang rindu untuk mempelajari kebenaran firman-Mu, 5 kali lipat lebih banyak sejak krisis ini dimulaikan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, dan ini merupakan kabar baik bagi kami semua. Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini, kami juga mendoakan untuk gereja yang baru saja dibangun di Gibbon. Kami mendoakan untuk semua anggota jemaat yang ada di sana, kiranya mereka memiliki hikmat, akal budi kebijaksanaan dari surga, supaya mereka boleh menyebarluaskan kebenaran yang telah mereka miliki pada orang-orang yang ada di wilayah di Gibbon ini. Demikian pula Bapa, kami mendoakan untuk kebutuhan-kebutuhan jemaat lokal. Kami berdoa untuk kebutuhan secara fisik, kebutuhan secara rohani, dan juga kami mendoakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, terlebih khusus untuk kesehatan kepada mereka yang ditimpa dengan sakit penyakit teristimewa pandemi COVID-19 ini. Demikian pula Bapa, kami mendoakan untuk para pendeta dan juga para pemimpin yang berada di Uni Haiti. Kami mendoakan karena ada di beberapa wilayah yang gerejanya ada geng bersenjata yang mengancam mereka. Namun kami percaya dengan bantuan Tuhan, mereka akan tetap terpelihara oleh karena kasih sayang Tuhan. Kami juga mendoakan untuk mereka yang saat ini telah terpengaruh dengan doktrin yang keliru, bahkan doktrin yang sesat. Bahkan mereka juga sementara menyesatkan orang lain. Tolonglah mereka Bapa, supaya mereka boleh kembali kepadamu sebelum pintu kasihan ditutup. Kami juga mendoakan untuk mereka yang telah beralih kebenaran mereka, sehingga mereka membentuk kelompok yang baru, bahkan denominasi yang baru. Tolonglah mereka Bapa dengan kuasa Roh yang suci, supaya mereka boleh kembali ke jalan yang benar. Bapa, kami juga mendoakan untuk pemerintah kami, baik pemerintah yang tertinggi dari presiden, wakil presiden, para menteri, para pembantu-pembantu presiden, demikian pula dari gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai di lingkungan-lingkungan sekalipun. Kiranya Engkau menolong mereka. Mereka adalah wakil-wakil-Mu di atas dunia ini, sehingga mereka boleh memerintah kami dengan baik. Kami boleh bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan, karena mereka benar-benar boleh menjadi wakil-Mu
di wilayah kami, di tempat di mana kami berada. Kami juga mendoakan untuk organisasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 dari General Conference, divisi, uni, daerah, sampai di jemaat-jemaat. Tolonglah kami semua Bapa, supaya kami semua boleh bergandengan tangan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Karena dengan melihat segala sesuatu yang terjadi saat ini, kami tahu Tuhan sudah tidak lama lagi akan datang. Sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami secara pribadi, keluarga, bahkan orang lain menanti datangan-Mu. Inilah permohonan dan doa kami Bapa. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama yang indah, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah program 100 hari berdoa, hari yang ke-55 saat ini. Kita akan berjumpa kembali pada program yang sama besok hari. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Adalah doa dan pengharapan kita bersama. Amin.